Saudara-saudara yang terkasih, kemiripan apa yang ada antara Taman Firdaus atau Taman Eden dan kota Yerusalem baru? Marilah kita ikuti video berikut yang akan menjelaskan kebenaran dari sumber yang hakiki. Selamat menikmati. Keduanya terdapat di dalam dokumen resmi sah, diakui dunia dan diakui akhirat. Keduanya terdapat dalam dokumen resmi, dokumen kebenaran yang hakiki, yaitu The Holy Bible. Di situ diterangkan antara Taman Firdaus juga kota Yerusalem baru. Saudara-saudara, apakah kita melihat ini dari segi yang lain? Saya akan menjelaskan dari segi apa yang dikatakan Elohim atau Tuhan di dalam The Holy Bible. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita sesuaikan pikiran hati kita bahwa saya menjelaskan dari sumber dokumen resmi, yaitu kitab suci. Taman Eden atau Taman Firdaus terdapat di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 2. Sedangkan kota Yerusalem baru terdapat di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 21. Itu menjelaskan semuanya saudara. Karena itu untuk lebih jelasnya saudara bisa baca, cermati, supaya saudara bisa lebih memahami dan iman saudara menjadi pengharapan yang pasti bahwa itu kebenaran yang sesungguhnya. Sekarang kita lihat saudara-saudara di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 2 yang menjelaskan tentang keberadaan Taman Firdaus atau Taman Eden. Di situ dikatakan bahwa taman itu dibuat oleh Elohim atau Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, bukan buatan manusia. Kemudian manusia itu ditempatkan di taman yang dibuat tadi. Nah, itu indahnya saudara. Nah, sekarang kita lihat kota Yerusalem baru yang terdapat di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 21 dijelaskan bahwa kota Yerusalem baru bukan buatan manusia, bukan arsitek manusia, tetapi Elohim Sang Pencipta sendiri yang menciptakannya. Disebutkan bahwa Elohim menurunkan kota Yerusalem baru itu dari langit atau dari samayim, dari surga. Itu sempurna saudara-saudara. Jadi dua-duanya diciptakan oleh pribadi yang sama, yaitu Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di dua tempat itu? Dua-duanya sama saudara. Di dalam Taman Eden yang tinggal di situ adalah makhluk roh. Dan Tuhan Elohim yang menciptakan itu tinggal bersama manusia. Dalam keadaan apa saudara? Dalam keadaan kesempurnaan dan kekekalan. Dengan demikian di situ tidak ada baik atau jahat saudara. Yang ada kekekalan, kesempurnaan. Di dalam kota Yerusalem baru yang menjadi pengharapan setiap orang beriman yang sudah dikuduskan oleh darah anak domba, itu menunjukkan bahwa di dalam kota Yerusalem baru yang tinggal di situ adalah makhluk roh yang sudah mengalami penghakiman terakhir, dan mereka sudah menggunakan atau dipakaikan oleh Tuhan dengan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan seperti keadaan para malaikat. Jadi darah dan daging tidak mempunyai tempat tinggal di dalam samayim atau surga. Di dalam kota Yerusalem baru itu makhluk roh, karena di situ yang tinggal adalah orang-orang yang betul-betul sudah dikuduskan sempurna dan kekekalan. Karena yang tinggal dalam kota Yerusalem baru itu adalah kekal, menggunakan sudah berpakaian dengan tubuh kemuliaan. Haleluya saudara. Keadaan alamnya saudara, ketika kota atau Yerusalem baru dan
Taman Eden itu dibuat, itu keadaan alamnya saudara adalah sempurna dan baru. Ketika Taman Eden dibuat, itu langit dan bumi baru. Kemudian ketika kota Yerusalem baru dimunculkan oleh Elohim Tuhan Sang Pencipta, itu kondisinya dalam keadaan langit dan bumi yang baru. Jadi yang langit bumi seperti yang kita lihat sekarang ini adalah yang lama, itu berlalu. Sehingga yang ada langit bumi yang baru yang bersifat kekal, tidak tercemari. Itulah. Dan itu nyata saudara-saudara. Itu dikatakan oleh sumber yang hakiki, kitab suci yang diwahyukan sendiri oleh Elohim kepada nabi-nabinya, kepada orang-orang yang durapi untuk menuliskannya. Luar biasa bukan? Itulah yang terjadi. Dan bagaimana orang-orang saat itu saudara keadaannya? Keadaannya di dalam Taman Eden itu damai sejahtera. Tidak ada kejahatan, tidak ada kegelapan, adanya terang. Sama di dalam kota Yerusalem baru yang akan muncul nanti, itu semua terang, tidak ada kegelapan, tidak ada kejahatan, adanya damai sejahtera. Luar biasa. Itulah saudara kebenaran yang luar biasa yang di sini. Kesempurnaan itu ada saudara, nyata. Kekekalan kebenaran yang hakiki, tidak ada kegelapan. Saudara bisa perhatikan dengan cermat ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka tidak tahu baik dan jahat saudara. Di situ dikatakan setelah manusia itu melanggar titah Tuhan, itu mereka tahu dirinya telanjang, malu menutupi. Berarti itu melihat bahwa telanjang itu jahat, buruk. Karena itu mereka menutupinya supaya nampak baik. Dengan demikian setelah mereka melanggar titah Elohim, mereka tahu yang baik dan jahat. Ketika jatuh dalam dosa, orang tahu yang baik dan yang jahat. Dan seperti yang terjadi sekarang saudara, orang harus memilih mana yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan memberi kebebasan, mau pilih keselamatan menurut apa yang ditetapkan Tuhan atau keselamatan yang ditetapkan oleh manusia. Silahkan, Tuhan memberi jalan. Itulah, ada yang baik, ada yang jahat. Manusia harus memilih. Dan penghakiman terakhir nanti menentukan perbuatan kita, masuk neraka atau masuk surga. Nah itu saudara-saudara. Nah ketika Adam Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka nggak tahu, mereka telanjang kan, tapi mereka nggak gubris saya itu telanjang, bikin malu, enggak saudara. Yang mereka saat itu lakukan, pikirkan adalah satu hal, mentaati, mendengar apa yang dikatakan Sang Penciptanya. Mereka hidup dalam kebenaran, kesempurnaan dengan makhluk surgawi, makhluk roh seperti para malaikat. Itulah yang terjadi saudara. Nah di Yerusalem baru nanti pengharapan itu ada. Seperti itulah saudara, umat kudus yang sudah diangkat. Ketika pengangkatan itu kan yang sudah mati, rohnya dikasih tubuh kemuliaan, tubuh surgawi seperti para malaikat. Yang masih hidup dalam sekejap diubah, diberi tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, tubuh kekekalan. Dan itulah dua-duanya masuk samayim surga. Itulah yang menempati saudara di dalam kota Yerusalem baru sebagai makhluk rohani. Jadi jangan bayangkan makhluk seperti yang kita ada, tapi makhluk rohani saudara. Nanti kalau orang itu sudah mengalami keselamatan sepenuhnya melalui rapture, ya, harapan itu pasti saudara, karena sudah ditunjukkan oleh Sang Pencipta sendiri. Siapakah yang dapat masuk ke dalam kota Yerusalem baru itu? Nah, kita lihat dulu saudara. Ketika Taman Eden dulu, dalam kekekalan, manusia hidup bersama Tuhan Sang Pencipta. Karena Tuhan itu kan makhluk roh saudara-saudara. Seperti Yohanes 4 ayat 23-24 dikatakan,
Bapa itu roh adanya. Nah, begitu kan? Nah, itu kita terjadi, saudara. Di dalam kekekalan itu, kita juga melihat di dalam kota Yerusalem baru, saudara-saudara. Ya, seperti itu. Ada sesuatu yang menarik, saudara-saudara. Di dalam kota Yerusalem baru ini, siapakah yang bisa atau tinggal di dalam kota Yerusalem baru itu? Karena Taman Eden dulu setelah manusia melanggar kan diusir dari Taman Eden, manusia kembali ke bumi menjadi orang seperti kita sekarang, daging, mengusahakan tanah untuk bisa menghasilkan supaya mereka bisa hidup dan umurnya dibatasi. Dan dikatakan kan Taman Eden dijaga para kerubim atau kerub-kerub dengan pedang yang menyala-nyala supaya tidak ada satupun yang masuk ke Taman Eden untuk mengambil buah kehidupan sehingga beroleh hidup kekal. Nah, sekarang saudara-saudara, di kota Yerusalem baru, pengharapan kita ke depan yang bisa tinggal di situ adalah orang-orang tadi yang sudah saya katakan mengalami pengangkatan, rapture, diubahkan dari tubuh ini yang binasa ini dengan yang tidak binasa, tubuh duniawi dengan tubuh rohani. Jadi kita ini saudara yang sudah diselamatkan, mengalami penebusan penuh saat rapture, diubahkan dari tubuh yang binasa menjadi kekekalan, tubuh rohani, tubuh kemuliaan seperti Yesua atau Sang Mesias yang sudah mati disalib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, itu dengan tubuh kemuliaan makhluk surgawi. Jadi jangan pandang Mesias yang ada sekarang itu makhluk jasmani, saudara, makhluk rohani seperti malaikat. Juga kita yang sudah mengalami pengangkatan nanti. Bagaimana kita bisa mengalami pengangkatan supaya bisa masuk kota Yerusalem baru, tinggal bersama Sang Pencipta selamanya? Kita harus tercatat dalam buku kitab kehadapan anak domba. Nah, di dalam buku kitab kehidupan anak domba itu sudah ditetapkan syaratnya untuk bisa tercatat di situ, yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah mengalami penebusan, yang sudah diberi dengan darah Sang Mesias, yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Siapa yang percaya, siapa yang beribadah kepada Dia, yang mengikuti ajarannya, setia sampai kesudahannya, itulah saudara yang akan mengalami pengangkatan, rapture pada saatnya nanti, dan masuk akhirnya kekekalannya di kota Yerusalem baru, kota yang semua terang benderang, indah, damai sejahtera sempurna, kasih yang sempurna. Itulah yang menjadi pengharapan. Tuhan menentukan satu jalan, saudara, bagi semua golongan manusia siapapun. Itulah namanya keadilan. Di dalam Yuhanes 14 ayat 6, saudara, Sang Mesias itu mengatakan begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang ditetapkan dari surga yang akan nanti muncul kota Yerusalem baru. Nah, kalau orang mau pilih jalan lain silahkan, karena Tuhan sendiri katakan ada jalan sempit, jalan lebar. Jalan lebar itu peminatnya banyak, tantangannya sedikit. Tapi kalau jalan sempit itu kesesakannya banyak, tapi menuju kehidupan. Yang jalan lebar pengikutnya banyak itu masuk jurang maut. Jadi suruh pilih. Nah, Yuhanes 14:6 tadi, satu-satunya jalan Sang Mesias itu yang sudah berkorban demi kasihnya kepada manusia, itulah jalan sempit. Melalui Dia bisa masuk akhirnya ke kota Yerusalem baru. Saudara-saudara, itulah yang terjadi. Jadi ada kemiripan, saudara. Karena itu kita punya pengharapan yang pasti. Dengan demikian, ada hal yang kita lihat di sini, saudara. Dimulai dari kekekalan kepada kekekalan, dimulai dari roh kepada roh. Dulu Elohim itu roh, kekal, saudara. Kemudian mengambil wujud manusia. Ya, Elohim atau Sang Firman menjadi manusia, tinggal sekitar 3,5 tahun bersama manusia,
kemudian kembali kepada Elohim yang roh adanya, tinggal di surga. Ya, itu yang terjadi. Alam ini sama saudara, keadaan manusia. Dimulai dari roh, Adam dan Hawa di Taman Eden yang belum jatuh dalam dosa roh, kemudian jatuh dalam dosa kedagingan sehingga terjadi alam seperti sekarang ini. Kemudian nanti ditutup, diakhiri dengan kota Yerusalem baru dengan makhluk roh, dengan syarat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dari roh kembali ke roh, dan itulah yang sudah ditetapkan Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh namanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, siapa yang mau hidup kekal seperti yang saya katakan tadi di kota Yerusalem baru, ikutlah apa yang sudah saya jelaskan, bagaimana bisa tercatat dalam buku kehidupan anak domba itu. Elohim Sang Pencipta memberkati saudara dan menuntun saudara menerangi dan membimbing saudara dalam kebenaran. Haleluya. Dalam nama Yesus HaMasiah, diberkatilah saudara, sehat, kuat, umur panjang, keselamatan bersama saudara, berhasil dan beruntung. Haleluya. Amin.